Dari dunia kesehatan, teknologi impulsif intravaskular ultrasound saat ini telah dikembangkan para tim dokter spesialis jantung untuk menangani penyumbatan darah dengan metode non-bedah. Penyakit jantung koroner dengan penyumbatan pembuluh darah saat ini tidak harus langsung dilakukan pembedahan serta operasi besar. Dengan berkembangnya teknologi farmasi, para dokter ahli jantung Rumah Sakit Muhammad Hussein saat ini mengembangkan teknologi USG pembuluh darah, di mana para pengidap penyakit jantung didiagnosa untuk mengetahui sumbatan pada pembuluh darah. Menurut dokter ahli spesialis jantung Adrian, pengidap jantung koroner tidak harus melakukan operasi pembedahan untuk menanggulangi sumbatan pembuluh darah pada organ jantung. Banyak kasus yang ada sumbatan di pembuluh darah utama karena hasil pemasangan tidak optimal justru bisa berakibat fatal buat pasien. Justru dengan teknologi ini kita bisa membantu pasien-pasien yang membutuhkan. Ini untuk khusus pasien sakit jantung koroner yang memang sumbatannya kompleks atau sulit. Salah seorang pasien yang sudah melalui proses impulsif non-bedah mengatakan, dengan penanganan teknologi baru ini dapat meredakan penyakit jantung yang sudah ia derita selama 15 tahun. Iya, selama ini memang terasa hampir tiap malam itu sakit, minum obat penghilang rasa sakit dari Sokorbit. Nah, sekarang sudah jarang. Teknologi impuls intravaskular ultrasound sendiri dilakukan para tim dokter selama 3 hari tanpa pembedahan medis untuk mengatasi sumbatan pembuluh darah. Adi Gunawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara dokter ahli jantung Rumah Sakit Muhammad Hussein saat ini sedang mengembangkan teknologi intravaskular ultrasound untuk pengobatan bagi para penderita jantung koroner. Untuk mengetahui efektivitas dan informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan Dr. Erdian Zulkarnain, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Baik, dokter, metode intravaskular ultrasound ini merupakan salah satu metode yang mungkin masih awam di telinga masyarakat, sehingga boleh dijelaskan, dokter, bagaimana sebetulnya metode ini dilakukan? Oke, ini metode sebenarnya kita berusaha untuk mengobati pasien dengan sakit jantung koroner. Jadi mungkin kita sering dengar nih penyakit jantung koroner. Nah, ini adalah salah satu opsi yang diberikan untuk menolong pasien-pasien ini. Nah, pasien-pasien ini ada yang sumbatannya kompleks. Sumbatannya itu letaknya di tempat-tempat yang kritis. Sehingga untuk yang di tempat-tempat yang kritis ini membutuhkan ketelitian dan ketepatan yang tingkat tinggi. Dan alat ini kita memasukkan kamera mini, itu masuk langsung ke dalam pembuluh darahnya, dan kita melakukan pengukuran yang presisi, sehingga pada saat dilakukan tindakan, hasil yang dihasilkan juga optimal. Karena tentu saja ini kan di pembuluh darah jantung yang sangat vital ya. Jadi kalau kita tidak melakukannya dengan presisi, ini tentu saja bisa mengakibatkan pasien justru bisa tambah masalah. Begitu. Oke, baik. Dokter Adrian, ini mengingat bahwa IFUS ini baru masih tergolong baru ya, seperti itu. Ya. Apakah IFUS ini ataupun teknologi ini baru pertama kali dilakukan di Sumatera Selatan ataupun Kota Palembang, terutamanya di RSMH Kota Palembang, atau sebelumnya sudah sempat dilakukan di daerah lain? Kalau untuk sebelumnya sudah pernah ada di RSMH, dan kita sebenarnya adalah penggerak kalau untuk di Sumatera bagian selatan. Jadi untuk di Sumsel, kemudian di Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, itu kita adalah yang punya dan yang pertama. Dan sebenarnya IPUS ini sudah ada sebagai bagian dari pengembangan rumah sakit untuk memberikan sebagai bagian dari RSMA sebagai rumah sakit rujukan regional ya. Jadi ini sudah merupakan salah satu sumbangsi kepada masyarakat Sumatera Selatan. Dan kita sudah mempunyai teknologi yang kira-kira dapat menyamai seperti di kota-kota besar lain. Jadi untuk Sumatera bagian selatan kita yang pertama dan kita yang saat ini sustain untuk tetap melanjutkan. Baik, dokter, seberapa lama proses sebetulnya dilakukan metode non-bedah ini sendiri? Mengingat jika dilakukan proses operasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, apakah dengan metode non-bedah ini lebih singkat prosesnya, dokter? Oke.
Jadi kita harus lihat kasus per kasus. Jadi tidak semua pasien dengan sakit jantung koroner itu bisa diterapi dengan terapi. Jadi kita memang punya tim yang khusus menangani kasus-kasus seperti ini ya, dan kasus-kasus ini akan dibahas secara teliti. Jadi pasien-pasien yang sumbatannya kompleks, yang mungkin bisa dilakukan tanpa bedah, itu akan dievaluasi oleh tim. Dan tim ini akan melihat kira-kira pengerjaannya memungkinkan atau tidak. Dan tim ini nanti akan melihat kira-kira kalaupun dikerjakan, resikonya bisa dikalkulasi apa tidak. Nah, jadi ini adalah salah satu opsi buat masyarakat kita Palembang, Sumatera Selatan, untuk melakukan tindakan. Dan tindakan ini non-bedah, sehingga waktu perawatannya juga tidak lama. Jadi mungkin kalau kita pasien masuk hari ini, tindakannya besok, kalau semuanya berjalan lancar, besok bisa pulang. Sama seperti sebelumnya pasien ini. Baik, tentunya ini merupakan inovasi baru namun sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama penderita penyakit jantung seperti itu ya, Vio ya. Dan kalau boleh tahu dokter, sampai saat ini sudah berapa banyak pasien penyakit jantung yang sudah berhasil melakukan perawatan menggunakan IFUS ini? Oke, kalau dari kita ini mungkin sudah kemarin kita sudah melakukan ke 9 pasien dan alhamdulillah 9 pasien semuanya berhasil. Dan sebelumnya sudah kita melakukan mungkin sekitar 15-20. Jadi mungkin kalau total sudah hampir 40 dengan 50 pasien kita lakukan dan alhamdulillah semuanya berjalan cukup lancar, tidak ada masalah. Baik dokter, sebagai salah satu metode yang baru, bagaimana dengan biaya dari atau pengobatan dengan metode non bedah ini? Apakah memang lebih tinggi dari biaya operasi ataupun lebih murah atau lebih terjangkau oleh masyarakat, dokter? Oke, ini pertanyaan sangat bagus ya, terkait biaya. Jadi kita di Rumah Sakit Muhammad Husin, itu rumah sakit yang menerima BPJS. Dan sampai saat ini, semua pasien kita kerjakan itu semuanya pasien BPJS, dan otomatis pasien itu tidak menambah biaya apa-apa. Jadi cukup dia membayar premi BPJS-nya tanpa penundaan, dia mengikuti BPJS, dia mendaftar, dan apabila dilakukan tindakan, ya sudah di-cover BPJS. Dan kalau masalah biayanya secara swasta, tentu saja ini cost-nya sangat mahal. Mungkin biayanya bisa mencapai mungkin sekitar 100 total. Baik dokter, terima kasih untuk informasinya yang telah diberikan untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan hari ini. Dan semoga semakin banyak masyarakat yang dapat disembuhkan, terutama penderita jantung koroner dengan metode non bedah ini dokter. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih.